Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1070. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Menipu langit. Akan tetapi Tuan Jinlin ini sepertinya dikenali oleh Dao Surgawi dari alam surga timur. Itu dia, kata Tuan Jinlin. Dia tersenyum tipis. Dia nampak tenang. Dia memandang Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya. Tiba-tiba seluruh tubuh Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya berdiri, dan mereka semua pun gemetar. Bagaimana ini mungkin? Seseorang bergumam, Tuan Jinlin itu membawa asal-usul alam semesta. Tidak hanya dia tidak menyerap asal-usul alam surga timur, tetapi ternyata dia malah mengintegrasikan asal-usul alam semesta ini ke dalam alam surga timur untuk memperluas kekuatan alam surga timur. Dedikasi tanpa pamrih ini membuat semua orang tercengang. Apakah menurutmu aku akan menjadi sepertimu? Asal-usul alam semesta ini dikumpulkan oleh tuanku yang telah meledakkan alam iblis kuno di medan perang 10.000 ras. Surga yang agung, memperbaiki 4 surga yang agung. Saya menunggu di garis depan untuk memperjuangkan surga. Tetapi bagaimana dengan Anda? Anda benar-benar masuk ke sini secara paksa, terlepas dari kekuatan langit timur. Itu konyol dan sombong, kata Tuan Jinlin seraya memandang Yang Mulia Dunkong dan yang lainnya dengan acuh tak acuh. Tuanku memerintahkan agar semua kekuatan alam surgawi, para master, tidak boleh memasuki 4 alam surgawi besar dengan gegabah. Apakah kamu masih tidak akan segera pergi? Kata Tuan Jinlin. Dia berkata lagi dengan dingin. Kata-katanya berarti dia mengusir semua orang. Mengapa? Kata Yang Mulia Dunkong. Dia berkata dengan suara yang dalam. Senior Jinlin, apa yang telah Anda lakukan? Saya akan memanggil Anda senior. Tetapi 4 alam surgawi itu adalah 4 alam surgawi besar umat manusia saya. Dan saya tidak akan gegabah ketika saya masuk tempat ini. Itu karena ada alasannya. Meski senior Xiao Yao Supreme adalah salah satu pemimpin yang memperbaiki langit saat itu, namun bukan berarti keempat langit ini menjadi tanah pribadinya. Tempat ini masihlah menjadi wilayah umat manusiaku. Jatuhnya kata-kata Yang Mulia Dunkong ini segera menarik persetujuan banyak ahli yang mulia yang hadir. 4 alam surga besar itu adalah 4 alam surgawi besar umat manusia. Ras iblis Jinlin ini datang dan menyuruh mereka pergi. Mengapa? Tuan Jinlin itu tersenyum dan menatap Yang Mulia Dunkong dengan cahaya dingin yang samar melintas di pupil mata emasnya. Sebelumnya, sepertinya kamu yang memfitnah tuanku, bukan? Setelah mengatakan itu, Tuan Jinlin tiba-tiba menembak. Segera cahaya keemasan seperti kilat tiba-tiba mendatangi Yang Mulia Dunkong. Di saat yang sama, langit dan bumi ini seolah-olah membentuk ladang emas. Dan Yang Mulia Dunkong menunjukkan ekspresi ngeri. Dia tidak menyangka Tuan Jinlin ini akan melakukan ini kepada dirinya sendiri. Senior Jinlin, saya adalah murid kuil Dewa Kekosongan. Bagaimana Anda menjelaskan kepada kuil Dewa Kekosongan saya jika Anda menindak saya? Kata Yang Mulia Dunkong. Dia meraung kaget, ekspresinya marah. Serangkaian aturan tata ruang yang menakutkan tiba-tiba mengelilinginya. Itu membentuk inti spasial yang menakutkan. Mencoba melarikan diri dari jangkauan serangan sisik emas itu. Jelaskan. Penjelasan apa yang dibutuhkan untuk kursi ini? Sekalipun penguasa kuil Dewa Kekosongan Anda ada di depan kursi ini, dia tidak akan berani bersikap sombong. Kata Tuan Jinlin. Dia mencibir. Dia mengabaikan pertahanan lawan sama sekali. Dan kekuatan emas itu segera mendarat. Kekuatan pertahanan luar angkasa yang dikeluarkan oleh Yang Mulia Dunkong itu terkoyak. Itu hampir seperti selembar kertas yang sangat rapuh. Yang Mulia Dunkong sangat ketakutan. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya di dalam hidupnya. Tetapi dia tidak pernah begitu takut dan malu seperti sekarang ini. Napas kematian langsung menimpa dirinya. Sinar cahaya keemasan yang tak berujung langsung menembus tubuhnya dan menenggelamkan tempatnya. Seketika tempat Yang Mulia Dunkong berada seketika berubah menjadi kabut darah, lalu perlahan menghilang ke dalam kehampaan, termasuk jiwa. Semuanya musnah.
Tidak ada yang tersisa. Hanya tersisa beberapa pecahan sebelum pada akhirnya itu pun menghilang. Terjadi kesunyian, keheningan yang mematikan. Semua orang menghirup udara dingin. Semua orang tercengang. Ahli yang mulia, bahkan puncak yang mulia Pana, dari kuil dewa kekosongan itu dipenggal seperti itu. Seketika membuat bulu kuduk semua orang merinding dan seluruh tubuh berdiri. Dan ketakutan muncul dari lubuk hati yang paling dalam. Kemudian terdengar suara tepuk tangan. Ternyata Tuan Jinlin lah yang bertepuk tangan, seraya berkata, "Itu benar-benar sampah. Mengapa? Apakah Anda masih menanyakan kursi ini? Berdasarkan ini, apakah Anda keberatan?" Kata Tuan Jinlin. Dia menoleh. Pupil mata ganda emasnya jatuh kepada Yang Mulia Juesan dan Yang Mulia lainnya. "Tidak, Senior Jinlin, saya tidak keberatan. Saya akan pergi. Saya akan pergi sekarang. Selamat tinggal, Senior." Banyak ahli yang mulia yang hadir, di mana mereka masih memiliki keberanian untuk tetap tinggal. Mereka satu persatu pun berbalik dan menghilang dari sana. Dalam sekejap mata, Yang Mulia Juesan dan yang lainnya menghilang dengan bersih, dan mereka semua dengan penuh semangat meninggalkan alam surga timur. Dan mereka tidak berani tinggal sekejap pun, dan mereka pun menghilang dari sana sepenuhnya. Kemudian Tuan Jinlin berbalik, lalu melihat sekeliling Qin Chen dan yang lainnya, dan lalu berkata sambil tersenyum, "Halo semuanya, nama saya Jinlin. Kekuatan monster paling tak terkalahkan di bawah komando Xiao Yao Supreme. Anda pasti pernah mendengar nama kursi ini." "Apa perkenalan seperti ini?" kata Qin Chen. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata. Tuan Jinlin yang sebelumnya adalah seorang pembunuh berhati dingin, tetapi tiba-tiba menjadi begitu periang dalam sekejap mata. Belum lagi judulnya, itu terlalu aneh untuk diumumkan perkenalan kepada keluarganya. Klan Kucing Ekor 9 memiliki 9 nyawa dan telah melihat Senior Jinlin, kata Yang Mulia Jiuming. Dia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat dengan sangat hormat. "Klan Kucing Berekor 9, kata Tuan Jinlin selaya melirik ke arah Yang Mulia Jiuming. Dia mengangguk. "Sangat jarang. Puncak Yang Mulia Pana hanya berjarak 1 langkah dari ranah Yang Mulia Bumi. Hei, ada juga barisan peri rubah berekor 9 yang hanya berjarak 1 langkah dari ranah Yang Mulia. Ada banyak ras monster di sini, dan mereka semua berasal dari keluarga kerajaan monster," kata Tuan Jinlin. Dia berkata dengan bangga sambil menatap King Qiuji dengan ekspresi penghargaan di wajahnya. "Kamu seharusnya hanya berjarak 1 langkah dari ranah Yang Mulia. Sangat disayangkan sulit bagi Anda untuk menerobos ranah Yang Mulia. Lebih baik meninggalkan 4 langit dan memasuki tanah alam semesta primitif seperti medan perang 10.000 ras. Dengan bakat Anda, dibutuhkan waktu setidaknya 75 tahun sebelum pada akhirnya Anda bisa menerobos," kata Tuan Jinlin. Dia berkata langsung. Kata-katanya itu segera membuat Qin Chen dan yang lainnya terdiam. Apakah ini akurat untuk tahun itu? Sekarang Tuan Jinlin tidak bisa merasakan aura apapun jika dia tidak mengetahui identitas dan kekuatannya. Dia bahkan akan mengira bahwa dia sedang berbicara omong kosong. "Itu saja, kamu tinggal datang ke pintu, biarkan aku membantumu sedikit," kata Tuan Jinlin. Dia pun segera membantu King Qiuji, Qin Chen dan yang lainnya. Mereka sepertinya merasa Tuan Jinlin ini telah memberi mereka pemahaman baru tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Apakah ini kekuatan besar yang dianugerahkan oleh Tuan Jinlin kepada mereka? Sementara ekspresi mata King Qiuji tiba-tiba menjadi sangat jelas dalam sekejap. Napas tertinggi mengalir keluar dari tubuhnya, dan orang biasa hanya bisa berlutut dan beribadah. Pada saat ini King Qiuji sebenarnya secara tak terduga merasa bisa menerobos ranah Yang Mulia. Akan tetapi Tuan Jinlin tidak membiarkan King Qiuji menerobos ranah Yang Mulia. Karena jika Tuan Jinlin membantu King Qiuji untuk secara langsung menerobos ranah Yang Mulia, maka itu akan merusak pondasinya. "Terima kasih Senior," kata King Qiuji. Dia berkata dengan penuh semangat. "Tidak perlu sopan. Kursi ini juga ras monster," kata Tuan Jinlin. Dia berkata dengan bangga, matanya terangkat. Meskipun sampulnya sangat bagus, namun Qin Chen merasakan sedikit kemenangan di mata orang ini. "Qin Chen, Senior ini nampaknya sangat sombong," kata Ji Wuxu. Dia berkata kepada Qin Chen, dan dia mengira bahwa sosok ini merupakan seorang Tianjun. Mendengar itu Qin Chen segera menghirup udara dingin. Ini adalah master setingkat, master penguasa istana Dewa Bintang. Kursi ini memang Tianjun, tidak perlu kaget.
Terlebih lagi, Tianjun itu hanya perlu kemauan saja, dan tidak akan sulit untuk menerobos ranah yang mulia tertinggi di masa depan, kata Tuan Jinlin. Dia berkata dengan bangga. Mendengar kata-kata Tuan Jinlin itu, seketika Qin Chen dan Ji Wuxu berkeringat dingin. Pihak lain terlalu kuat, dan bahkan Tuan Jinlin ini bisa menguping transmisi suara mereka berdua. Apa? Tiba-tiba Tuan Jinlin memadatkan pandangannya. Dia menyapunya. Dia lalu muncul di samping Yang Mulia Iblis Jiuming, dan dia mendengus dengan hati-hati. Siapa yang tadi ada di sini? Kata Tuan Jinlin, seolah-olah dia telah merasakan sesuatu. Tatapan Tuan Jinlin bersinar, dan dia melihat ke arah Qin Chen juga yang lainnya dalam sekejap. Dan pada akhirnya, pandangannya langsung tertuju kepada Yang Mulia 9 kehidupan. Kucing hitam besar, kata Qin Chen. Dia dan yang lainnya juga menatap ke arah Tuan Jinlin mendengus-dengus, dan tiba-tiba dia tersadar. Bagaimana kabar dengan kucing hitam besar itu? Kapan kucing hitam besar itu telah melarikan diri? Dan apakah mungkin Tuan Jinlin mengenal kucing hitam besar? Itu sangat mungkin. Kucing hitam besar itu sangat misterius. Meskipun itu disegel di alam rahasia iblis surgawi di benua Tianwu, tetapi itu luar biasa. Tidak hanya mengetahui banyak hal tentang surga, tetapi kucing hitam besar juga tampaknya memiliki hubungan dengan ras monster teratas di surga. Pada awal persidangan di surga, kucing hitam besar itu dengan jelas mengetahui kekuatan besar nenek moyang ras monster. Dan pada saat ini, tindakan Tuan Jinlin menyebabkan Qin Chen langsung bereaksi. Sangat mungkin Tuan Jinlin telah merasakan aura kucing hitam besar di sana. Tetapi sekarang kucing hitam besar itu telah tidak ada. Jadi sekarang Tuan Jinlin itu melakukan tindakan seperti itu. Saat ini ditatap oleh Tuan Jinlin. Wajah Yang Mulia 9 kehidupan menjadi canggung dan malu, tetapi dia tidak berani bergerak. Mata Tuan Jinlin berkedip-kedip, seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Dan akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya. Senior, ada apa denganmu? Kata Qin Chen. Dia bertanya dengan berani. Dia pikir Tuan Jinlin Tianjun ini sepertinya sangat banyak bicara. Bukan apa-apa, hanya saja ada napas yang terasa di sini. Dan napas itu mengingatkanku kepada beberapa pengalaman yang tidak menyenangkan, kata Tuan Jinlin. Dia menggelengkan kepalanya. Apa pengalaman yang tidak menyenangkan? Kata Qin Chen. Dia dan yang lainnya segera bingung. Mungkinkah kucing terbesar itu pernah bersinggungan dengan Tuan Jinlin ini? Baiklah, jangan terlalu banyak bicara yang tidak masuk akal. Saya datang ke sini untuk memperingatkan orang-orang itu sebelumnya agar pergi dari sini dan tidak menyebabkan kerusakan kepada alam surga timur. Saya juga ingin melihat seperti apa orang yang dikenali oleh Papilun Pedang Tongtian. Lihat, ini sungguh luar biasa, kata Tuan Jinlin seraya menatap Qin Chen. Matanya redup dengan cahaya keemasan yang mekar. Qin Chen tiba-tiba merasa telanjang, dan dia sepertinya terlihat jelas oleh Tuan Jinlin ini. Namun dia tidak tahu apa yang dilihat oleh senior Jinlin ini. Hahaha, aku akan pergi sekarang, kata Tuan Jinlin. Matanya terus menatap Qin Chen dengan mata yang samar. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba tertawa. Dan kemudian tiba-tiba tubuhnya juga berubah menjadi cahaya pelangi ilahi keemasan. Dan lalu sosoknya pun menghilang dari sana. Setelah Tuan Jinlin pergi, daun surgawi dari alam surga timur akhirnya menjadi tenang. Dan napas kegembiraan melonjak ke seluruh dunia. Selain itu, Qin Chen dan yang lainnya merasa bahwa napas dan esensi Yang Mulia Dunkong yang terbunuh perlahan diserap oleh daun surgawi dari alam surga timur. Ya Tuhan, tubuh menyatu dengan daun surga, sehingga jatuhnya ahli puncak Yang Mulia Panah akan menyebabkan kerusakan pada daun surga. Dan itu sepertinya sedikit menutrisi, kata Yang Mulia Mantra. Dia berkata dengan emosi. Segera kemudian di tangannya, menara suci kuno itu melonjak, berputar dengan cepat, dan akhirnya jatuh ke tangannya. Tuan, apakah senior Jinlin sudah benar-benar pergi sekarang? Kata guru suci Yao Guang. Dia berjalan ke depan dan bertanya dengan bingung kepada Yang Mulia Mantra. Kalau tidak, bagaimana menurutmu senior Jinlin datang ke 4 surga kali ini? Yang paling penting, itu adalah asal-usul alam semesta yang membuat keempat langit lebih stabil dan kuat lagi, kata Yang Mulia Mantra. Dan pada saat ini, Qin Chen juga yang lainnya kemudian melangkah maju memberi hormat kepada Yang Mulia Mantra dan mengungkapkan rasa terima kasih. Selanjutnya, rumah Guanghan mengadakan perjamuan untuk Yang Mulia Mantra. Kali ini, jika Yang Mulia Mantra dari Tianjuo dan Tuan Jinlin Tianjun datang, mereka semua mungkin akan sangat berbahaya.
Mengapa harus sopan sekali? Qin Chen, Anda juga murid Tianjuo saya. Saya juga datang atas perintah Tuan Tianjun. Dan pada saat yang sama, saya juga membawa beberapa kata dari Tuan Tianjun. Setelah 3 putaran anggur dan 5 rasa makanan, Yang Mulia Mantra pun mulai angkat bicara. Yang Mulia Mantra senior, tolong bicara, kata Qin Chen. Saya juga memahami apa yang terjadi kepada Anda di sini. Meskipun keempat langit telah dipulihkan, dunia ini tidak lagi cocok untuk Anda. Meskipun Tuan Jinlin bisa membiarkan orang-orang itu pergi, namun tidak mungkin mencegah kekuatan besar tingkat tinggi untuk terus menatap Anda. Bahkan ras iblis sudah menatapmu. Tuan Jinlin bisa mengusir orang-orang itu sebelumnya, tetapi belum tentu ahli dari ras iblis. Setelah penguasa tertinggi ras iblis menyerang 4 langit secara paksa, 4 langit yang sulit diperbaiki akan hancur total lagi. Jadi, demi Anda, wanita tua itu sebenarnya berharap Anda bisa meninggalkan surga timur. Dapatkah kamu mengerti? Kata Yang Mulia Mantra seraya menatap Qin Chen. Murid mengerti, kata Qin Chen. Dia mengangguk. Dan Yang Mulia Mantra ini sebenarnya menegur, bahkan mengusirnya. Namun pernyataan Yang Mulia Mantra ini juga masuk akal, bahkan jika Tuan Jinlin dapat mengusir orang-orang dari kekuatan teratas sehingga mundur. Akan tetapi, jika leluhur iblis mengirimkan kekuatan tertinggi leluhur iblis untuk datang, saya khawatir itu tidak akan seberuntung sebelumnya. Dan ketika saatnya tiba, tidak hanya Papilun Cendi, bahkan 4 alam surga pun akan terlibat dalam bahaya. Yang Mulia Mantra mengangguk dan dia pun melanjutkan lagi. Anda dapat memahami yang terbaik. Sebenarnya keadaanmu saat ini sedang tidak baik. Jika Anda ingin benar-benar kuat, Anda tidak ingin tinggal di 4 alam surga ini. Namun karena dunia ini ada di dalamnya sebelum diperbaiki sepenuhnya, itu akan menghancurkan kultivasi Anda. Bahkan jika Anda bersikeras untuk menerobos di ruang ini, itu tidak hanya akan mempengaruhi langit, tetapi itu juga akan berdampak tertentu kepada kultivasi Anda di masa depan. Kalau begitu senior ingin kita pergi, kata Qin Chen. Bukannya aku mengusirmu, namun ini maksud dari Tuan Tianjun. Dan ini juga arti dari Tuan Xiaoyao. Maksudmu Tuan Xiaoyao Supreme? Qin Chen dan yang lainnya terkejut. Ini adalah sosok terkenal di surga. Xiaoyao Supreme itu telah memulihkan 4 alam surga dan sekarang menjadi manusia yang membawa tripod. Mengapa dia memperhatikan Qin Chen dan yang lainnya? Karakter seperti Xiaoyao Supreme yang telah menghitung rahasia surga, mengetahui pergerakan 10.000 alam, dan Papilun Pedang Tongtian itu adalah salah satu kekuatan utama umat manusia kuno. Saat tertarik, itu secara alami akan diganggu. Yang Mulia Mantra kemudian menghela napas. Tuan Tianjun berarti bahwa semua yang Anda lakukan di surga telah menarik perhatian kekuatan-kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di surga. Meskipun Tuan Tianjun itu adalah tokoh teratas dalam umat manusia surgawi, namun dia tidak dapat campur tangan secara langsung di surga. Keluhan antara kekuatan-kekuatan tertinggi, bahkan Maha Guru Xiaoyao Supreme, tidak dapat secara langsung bertindak terhadap kekuatan-kekuatan tertinggi di surga. Mendengar itu, Qin Chen mengangguk dan dia pun mengerti. Dia masih memiliki pengetahuan diri ini. Xiaoyao Supreme dapat mengirim Tuan Jinlin untuk mengatasi ini. Namun, Guru Tianjun juga mengatakan bahwa alasan mengapa Guru Xiaoyao Supreme tidak dapat langsung membela Anda adalah karena Anda belum berkontribusi kepada ras manusia. Tetapi jika Anda dapat memberikan kontribusi kepada ras manusia atau melakukan pertempuran hebat, tidak peduli yang mana yang ingin menangkapmu, Tuan Tianjun akan bergerak. Kata Yang Mulia Mantra, berkontribusi kepada ras manusia. Mendengar itu, Qin Chen mengerutkan kening. Ya, berkontribusi kepada umat manusia. Tuan Tianjun telah mengaturnya untukmu. Jika kamu ingin menerobos ranah yang mulia, kamu harus memasuki medan perang 10.000 ras. Di medan perang 10.000 ras ada banyak bahaya. Anda dapat membawa master Anda ke sana untuk pergi ke camp medan perang. Yang satu dapat berkultivasi di medan perang 10.000 ras, dan yang lain dapat membunuh iblis untuk berkontribusi kepada umat manusia. Dan yang ketiga, kamu bisa datang dengan restu dari Tianjuo saya. Dan pada saat itu, ketika Anda menerobos ranah yang mulia, Anda dapat memimpin pasukan umat manusia di camp Tianjuo saya untuk menaklukkan iblis. Setelah Anda mengumpulkan sejumlah pertempuran dan menjadi jenderal umat manusia saya, tidak akan ada kekuatan yang dapat menargetkan Anda pada saat itu. Dan jika ada kekuatan yang menargetkan Anda,
maka Tuan Tianjun akan memiliki cukup alasan untuk mengambil tindakan. Kata Yang Mulia Mantra, dia menjelaskan semuanya kepada Qin Chen. Mendengar semua penjelasan dari Yang Mulia Mantra, Qin Chen dan yang lainnya akhirnya mengangguk. Mereka pun mengerti. Mereka memahami bahwa di surga, siapapun yang memberikan kontribusi lebih banyak kepada umat manusia, maka akan mendapatkan lebih banyak sumber daya dan status. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.